Ustaz, boleh gak majang foto keluarga? Boleh, tapi katanya haram. Yang haram itu patung 3 dimensi, dicetak, dipahat, dibentuk, diukir patung, disenter ada gambarnya, itu yang gak boleh. Malaikat gak masuk ke rumah kalau ada patung. Tapi malaikat yang gak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Foto keluarga, bapaknya sopan, ibunya pakai jilbab. Yang foto keluarga yang belum hijrah dulu jangan dipajang. Bapaknya pakai celana pendek, ibunya pakai baju pendek, you can see. Jangan dipajang di ruang tamu. Nanti temannya lihat, emakmu cantik juga dulu ya. Nah, jadi yang sopan, pakaiannya pakai hijab, bagus, nggak salah. Ustaz, kok lain dipencet lain keluar. Ustaz, apakah ketika i'tidal kita boleh bersedekap atau tidak? Mohon maaf Pak. Sami Allahu liman hamidah. Tiba-tiba dia bersedekap. Sami Allahu liman hamidah. Boleh nggak bersedekap? Boleh. Dalilnya mana? Dalilnya umum. Nabi setiap tegak bersedekap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika bangun dari ruku itu, Sami Allahu liman hamidah. Itu tegak apa tidak tegak? Tegak. Maka dalam hadis dikatakan Nabi setiap tegak bersedekap. Itulah dalil yang dipakai oleh mereka yang setiap tegak bersedekap. Asal tegak bersedekap. Tapi dalam sholat, di luar sholat enggak. Ada juga yang di luar sholat pun bersedekap. Bersedekap. Jadi enggak usah dipermasalahkan antara bersedekap dengan enggak bersedekap. Jangan nanti pas sholat melihat kawan, Sami Allahu liman hamidah. Oh, sedekap. Enggak. Enggak usah permasalahan. Mau sedekap sah. Mau sedekap. Yang kita permasalahkan sekarang bukan sedekap, sedekah. Karena banyak orang tak bersedekah. Ustaz, saya punya teman rajin ibadah, wajib maupun sunnah, tapi kalau bicara kata-katanya sering menyakiti hati. Tiang patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kau jaga hati. Itu pesan A.A. Gim. Jagalah hati, jangan kau sakiti. Jagalah hati, lentera hidup ini. Kau sentuh tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Oleh sebab itu jangan kata-kata kasar. Ada orang yang mati hari kiamat, sholatnya banyak, puasanya banyak, zakatnya banyak, hajinya banyak, bininya banyak. Tapi nanti di akhirat ternyata apa yang terjadi? Amalnya habis gara-gara apa? Dia lebih mengerikan daripada peluru dalam game online. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan kata-kata yang kasar, menyinggung perasaan orang. Apakah Bapak Ibu ada menyinggung perasaan, tersinggung gara-gara cakap saya? Ada Pak Ustaz. Ustaz ngomongnya kasar. Maafkan saya, please forgive me. Hamba Allah yang penasaran. Apakah cadar itu ajaran Islam? Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Satu lagi bercerita tentang tidak cadar. Ulama yang meyakini cadar wajib di antaranya Syekh Tuigri, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin. Mereka ulama Saudi Arabia sebagian mengatakan cadar wajib. Sedangkan ulama Mesir, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qardawi mengatakan cadar tidak wajib, hanya dianjurkan. Maka kalau ada anak-anak gadisku yang bercadar, bagus. Dengan bercadar kalian sudah menjaga mata dosen kalian. Karena kalau tidak, dosen itu nulis pun sampai ke bawah. Nah, jadi adik-adik mahasiswa sekalian, ya. Pak miring Pak. Oh ya.
Loh, Ustadz kok tahu? Saya kan dosen. Maka dengan kalian menjaga. Adapun orang yang ngejek-ngejek, kenapa ketika ada perempuan celana pendek kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana sempit kau nggak ngejek? Kenapa ketika ada perempuan celana jin kau nggak ngejek? Tapi ketika ada orang pakai cadar kau ejek. Hai ninja, hai zombie. Berarti otakmu sudah disusupi setan. Yang marah setan. Jadi Ustadz menganjurkan cadar. Saya tidak ikut yang wajib, tapi bagi yang bercadar bagus. Yang nggak bercadar nggak apa-apa. Tapi bagi yang mewajibkan cadar, dia katakan cadar wajib. Yang nggak bercadar haram. Saya tidak. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apakah jika seorang ibu menzolimi anak sendiri berdosa? Karena yang dia amat benci karena hidupnya susah, sementara anaknya hidupnya berkecukupan, disanjung dan disayang. Oh, ini ibu tidak adil. Fattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Bahkan kalau anakmu itu autis, anakmu itu perlu perhatian khusus, anakmu yang sekolah di SLB, itu adalah kehendak Allah. Ketika janin berumur 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, datang malaikat meniupkan roh. Engkau tidak pernah minta dia jadi anakmu, dia pun tidak pernah minta engkau jadi ibunya. Itu Allah yang memilihkan. Kau yang membenci anakmu, kau yang tak adil pada anakmu karena dia cacat, karena dia miskin, maka engkau sudah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Rusak akidah. Apakah seorang anak yang benci oleh ibunya, yang tetap menjaga hati ibunya, masih mendapatkan ridha? Ini bukan anak durhaka, tapi ibu durhaka. Si anak tetap mendapat ridha. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Orang tua yang bagaimana? Orang tua yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua seperti istrinya Lut, seperti istrinya Nuh, perempuan durhaka, maka tak ada surga di tapak kakinya. Maka hai anakku yang kau berbakti, jangan sampai kau takut. Jangan sampai kau takut, karena ibu seperti itu tidak akan memberikan mudarat apa-apa kepadamu. Ustadz, gimana caranya biar sholat kita khusyuk? 5 langkah. Yang pertama, ketika berwudu khusyuk, ambil air masuk ke mulut, keluar dosa lidah. Ambil air siram muka, keluar dosa biji mata. Ambil air siram tangan, keluar dosa dari jari-jari tangan. Ambil air sapu kepala sampai lubang telinga, keluar dosa-dosa dari isi kepala kotor, pikiran kotor. Ambil air siram kaki, keluar dosa dari celah-celah jari kaki. Maka waktu wudhu khusyuk. Makanya sambil wudhu nggak boleh ngomong. Ini wudhu sambil ngomong, HP tetap. Iya kan kemarin udah itu ya. Iya sebentar ya. Iya. Nah, boleh. HP mati. Habis itu berdoa, asyhadu an la syarika la asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dari tempat wudu ke tempat salat 2, enggak boleh tasbih. Kertak, enggak boleh tasbih, enggak boleh. Yang boleh tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Bro, gimana nanti habis salat kita makan ya? Subhanallah, 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 subhanallah. Gimana kita makan sana? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aku yang bayar. Oke. Boleh. 3, ngomong ngerti apa yang diomongkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya ngaji sama ulama. Makanya yang pertama tadi yang paling panjang, ngaji sama ulama. Anak-anak masukkan ke pondok pesantren, SMP IT, Islamic Boarding School, pondok pesantren. Itu yang akan membuat dia ngerti ucapan sholatnya. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris. Emangnya sholat pakai bahasa Inggris? Mana ada orang sholat pakai bahasa Inggris?
Inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada. Bahasa Inggris mantap, silakan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Buka kursus bahasa Arab, panggil habaib-habaib dari Hadramaut Taman, Tarim, dari Daril Mustafa, dari Al-Azhar Mesir. Banyak ustaz kita buat kursus supaya ngerti apa isi salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. 3. Connect antara mulut dengan hati. Nabi kalau salat mulutnya bergerak. Ya Khabbab, ya, apakah kalau Nabi itu salat mulutnya bergerak atau enggak? Kata Khabbab, Nabi kalau salat mulutnya bergerak. Dari mana kamu tahu? Bittirabi lihyati. Saya tahu Nabi mulutnya bergerak karena saya lihat jenggotnya bergerak. Jadi salat, ada orang yang salat mulutnya diam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut harus bergerak. Connect apa yang kau ucapkan, itu yang connect di hatimu, itu yang kau pikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Seperti bawa motor, salat itu seperti bawa motor, agak-agak naik ke trotoar, turun lagi. Agak-agak jauh, naik lagi. Agak-agak mau nabrak listrik. Begitu dia, harus, bukan hilang kesadaran. Yang kelima, doa. Jangan lupa doa, minta sama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik. Tolong aku ya Allah, ini hatiku bukan punya aku, tapi punya engkau. Bimbing aku dalam khusyuk kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan khusyuk pada kita. Nggak habis-habis. Bagaimana kalau kepala keluarga tidak berani jadi imam di rumah karena bacaan kurang baik? Saya nasihatkan sama ibu-ibu, ibu jangan terlalu menuntut bapak terlalu banyak, nanti dia lari. Kalau bapak membangunkan ibu nanti malam ngajak tahajud, dia ambil air dibangunkannya ibu, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang baru-baru honeymoon bulan madu, wake up my darling, wake up my honey. Lalu dia pimpin sholat, usolli sunnata tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Diam aja, sabar. Berarti dia baru latihan imam sholat zuhur. Sholat zuhur kan gak bunyi. Dia di kantor diam-diam, dia sedang latihan. Jangan rese. Masa imam gak bunyi? Jangan. Bersyukur ya Allah, aku bersyukur sudah kau kirimkan seorang imam. Sementara tetanggaku di sebelah suaminya pulang dalam keadaan sakau. Aku bersyukur kau kirim seorang imam ya Allah. Masalah dia bunyi enggak masalah ya Allah. Nanti lama-lama bunyi juga ini. Yang laki-laki kalau mau jadi imam latihannya zuhur dulu, karena zuhur itu modalnya takbir aja. Allahu Akbar. Bacaannya terserah, buat tegak lama-lama, tegak lama. Kalau ditanya, bro, ente tadi bacaannya apa? Kulhu. Loh, kok lama sekali? Aku ulang 10 kali. Nanti sudah agak-agak lama baru. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna
Untuk pertama-pertama pilih ayat yang pendek-pendek aja dulu. Jangan langsung Ar-Rahman. Ar-Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saat ini umat Islam sudah banyak terkotak-kotak. Bahkan banyak yang beragama Islam tapi suka mencela ulama, ustaz maupun habib. Tak jarang sesama muslim saling ejek, padahal seharusnya kita saling menguatkan satu sama lain. Kalau begini saya khawatir kelangsungan generasi Islam. Pertanyaannya mana? Ini adalah anak muda yang gelisah melihat keadaan umat. Anak muda gelisah, anak muda ini luar biasa. Sekarang anak muda gelisah motornya nggak hidup. Anak muda gelisah pacarnya ditelepon nggak ngangkat, di WhatsApp nggak balas. Masih ada anak muda dari Balikpapan yang gelisah dengan keadaan umat. Inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saya lihat gambarnya dulu. Terlihat dari wajahnya, pria muka soleh. Oleh sebab itu maka kenapa umat ini terpecah-pecah? Ini adalah ujian. Tapi ternyata malam ini tidak nampak mana NU, mana Muhammadiyah, mana Al-Wasliyah, mana FPI. Semuanya melebur menjadi satu, bersatu dalam la ilaha illallah. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana taubat yang benar? Hehehe. Tiga rukun taubat. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dinyatakan dengan lidah. Wal idmar, tekad tidak akan kembali. Caranya mandi taubat. Mandi taubat gimana? Basah semuanya. Basah semua. Pakai shower apa pakai bak terserah. Pakai sampo apa terserah. Basah semua. Habis itu solat taubat. Usolli sunnat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Iftitah Fatihah ayat. Ayatnya terserah apa aja. Kulhu Pak Ustaz boleh. Yang rakaat kedua kulhu lagi kebangetan. Dah, habis salam istighfar. Mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. Rabbal baraya, Rabb Tuhan semesta alam. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Minal khataya, dari silap dan salahku, ampunkan aku ya Allah. Ustaz, menyambung pertanyaan dari teman saya, terserah mau nyambung mau apa. Kalau pada zaman Nabi dulu, Nabi menikahi janda-janda yang sudah tua. Tapi zaman ini pasti perempuan. Tapi zaman sekarang banyak menikahi janda muda. Kalau niatnya mengikuti Nabi untuk memiliki istri lebih dari satu, pertanyaannya tak ada. Trims, Assalamualaikum WRWB. Mohon maaf ya Pak Ustadz, laki-laki boleh menikah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna 2 wa sulasa 3 wa ruba' 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, only one, satu saja. Kalau kau sanggup adil silakan. Ini mau saya selamatkan ini Pak Ustadz, kasihan anak yatimnya ini Pak Ustadz banyak. Jadi ini maknya ini mau saya nikah ini Pak Ustadz. Kalau kau adil, kau sanggup biayanya, kau sini, nih maka lakukanlah. Tapi kalau gara-gara itu meletup perang dunia ketiga, elok tak usah, banyak resikonya. Tapi kalau kau mampu, maka baik kau laksanakan, kau sudah menyelamatkan anak-anak yatim. Ustadz, kenapa di agama kita banyak sekali aliran mazhab?
padahal sumber dalil agama jelas dari Quran Sunnah. Saya suka ngaji dengan ustadz-ustadz, kadang tak tahu mazhabnya apa. Akhirnya setelah banyak mendengar dakwah ustadz, ternyata dalam ibadah saya campur-campur mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, semuanya sepakat solat subuh itu wajib. Betul? Mana letak ikhtilafnya? Katanya banyak ikhtilaf. Siapa bilang banyak ikhtilaf? Justru yang banyak itu titik persamaannya wajib, tapi teknis pelaksanaan. Yang Muhammadiyah tak pakai usolli, yang NU pakai usolli fardhus subhi rak'ataini. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Dua-duanya sah. Kenapa tak pakai usolli? Karena niat dalam hati. Mana dia berbunyi? Allah. Mana berbunyi? Niat dalam hati. Lalu orang NU kenapa disuarakannya? Hati yang was-was, takut setelah takbir hati berkata-kata Allahu Akbar. Ini sholat sunnah apa sholat wajib? Allahu Akbar. Ini qobliyah apa ba'diyah? Allahu Akbar. 3 rakaat apa 4 rakaat? Maka untuk menguatkannya dicakapkan di mulut, usolli fardal maghribi, aku sembahyang maghrib. Maka tercampaklah isya. Salasa rakaatin, 3 rakaat. Adaan tunai, makmuman jadi makmum. Maka dengan diucapkan di mulut kuatlah hati. Allahu Akbar. Dan bahasa Arab ini tidak hanya bahasa ibadah, bisa dipakai nanti waktu umrah. Salasa rakaatin, 3 rakaat. Kebetulan tinggal di Zamzam Tower. Ditanya sama orang Arab, Daur kam, tinggal lantai berapa? Salasa rakaatin, lantai 3. Saya tinggal di lantai 4 Pak Ustaz. 4 rakaatin, lantai 4. Cuma lantai 7 agak payah sikit. Daur kam, al-maghrib wal isya. Nah, itu lantai 7. Saya seorang guru, kelihatan dari tulisannya rapi. Bagaimana hukumnya jika saya, akhwat, pergi keluar selama 3 hari dengan tujuan mendampingi siswa tanpa ditemani mahram saya? Perjalanannya aman, ada Pak Polisi Poreder depan, Poreder bukan Porenjes, ada security di situ, ada pula perempuan-perempuan yang amanah. Maka Imam Nawawi membolehkan perempuan musafir untuk umrah tanpa mahram. Kenapa? Karena ilat sebabnya dulu perempuan mesti pergi sama mahram naik onta sebulan dari Mesir ke Makkah, sebulan dari Yaman ke Makkah, sebulan dari Irak ke Makkah. Di tengah jalan ada perampok, pemerkosa, na'udzubillah. Maka mesti ada mahramnya, ayahnya, atuknya, abangnya, adiknya, pakciknya, pamannya, suaminya, mesti ada. Kalau tak ada tak boleh. Sekarang aman, murid-muridnya amanah, supirnya amanah, security amanah, Pak Polisi amanah. Maka dia pergi. Tapi kalau tidak amanah, maka dia bawalah suaminya. Inilah yang jadi masalah Pak Ustaz. Kenapa? Saya belum nikah. Menikahlah. Banyak pria-pria soleh ni. Tinggal pilih saja satu, tinggal tunjuk aja. Nikah sama dia. InsyaAllah yang baik-baik dipertemukan Allah dengan yang baik, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga nikmat selalu walafiat senantiasa Allah limpahkan pada Ustaz. Amin. Seorang wanita bersuami, ya, menikah dengan laki-laki beristri secara diam-diam di negara luar tanpa sepengetahuan suami dan istri mereka. Yang menjadi saksi pernikahan adalah keluarga dari pihak wanita. Apa hukum bagi para saksi bersekongkol dalam perbuatan zina? Karena laki-laki menikahi perempuan, perempuan itu statusnya adalah istri orang, berarti zina haram. Kecuali sudah diceraikan istrinya, diceraikan suaminya, itu pun setelah habis iddah 3 bulan. Jadi kalau kita cerai engkau, bukan langsung boleh dia nikah sama orang lain. Tunggu dulu 3 bulan.
iddah namanya. Kenapa nunggu 3 bulan? Boleh jadi hatinya berbalik, benci dan rindu, marah dan suka, letaknya sama-sama di hati. Boleh jadi pagi benci, sore sayang, maka 3 bulan hati berbalik. Yang kedua, manfaat menunggu 3 bulan, boleh jadi rahimnya waktu itu ada anak, maka dengan 3 bulan itu ketahuan. Pakai tes pack kan bisa. Banyak tes pack yang tak betul, dites katanya kosong, habis itu pas di ronsen nampak anak itu tersenyum. Oke, katanya. Apa hukumnya bagi para saksi? Maka mereka sudah bersaksi palsu. Ala adallukum ala akbaril kabair. Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Apa itu ya Rasulullah? Isyrak, syirik, uququl walidain, durhaka pada orang tua, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Apakah ini istri orang? Tidak, apa? Ini janda. Yakin? Iya. Kau sudah memberikan kesaksian palsu, dosa terbesar, bersekongkol, bahkan menyebabkan orang berzina. Na'udzubillah. Hati-hati, waspadalah. Bagaimana hukum sholat berjamaah ke masjid bagi kaum perempuan? Karena ada pendapat melarang perempuan untuk sholat berjamaah di masjid. Perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang kecil. Kapan ini? Ketika terjadi fitnah. Perempuan boleh ke masjid dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ke masjid janganlah pakai make up tebal-tebal. Kalau mau ke masjid janganlah dipakai celana legging. Banyak jamaah masuk paret gara-gara itu nih orang. Tentu tetap menjaga aurat. Ya masjid jangan cerita. Ini tirai sekat laki perempuan asal sudah habis sholat. Orang baca Quran. Tengok ini orang apa hantu kata dia. Allah tidak akan memasukkan ke surga orang yang masih punya tanggungan hutang. Bagaimana dengan bank utang Indonesia yang sangat banyak yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat? Apakah nanti di yaumul akhir akan diminta pertanggungjawaban kepada rakyat Indonesia? Iya juga ya. Ya, ngeri-ngeri sedap juga kita nih. Nanti pas di akhirat, Ustadz Somad status pending. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dimaksud utang piutang itu adalah personal pribadi. Surat Al-Baqarah 282, Al-Baqarah 282, satu halaman full. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas limit waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Maka saya dengan bapak tulis sampai harinya tagih, bayar. Kenapa kau tak bayar? Fa in kana dzu usratin, kalau dia dalam kesulitan, fa naziratun ila maisarah, kasih dia waktu mudah. Kau susah sekarang, iya. Kapan kau bisa bayar? Tambah 2 bulan lagi Pak Ustaz. Oke, 1 Mei bayar ya. Iya. Mei mana? Maybe yes, maybe no. Janganlah begitu bro, bayarlah. Nanti kau di akhirat payah mencari aku. Belum tentu kita satu level VVIP. Yang paling bagus, wa anta saddaqu khairul lakum, kalau kau sedekahkan lebih baik. Kapan kau bisa bayar? Aku tak bisa bayar Pak. Udahlah aku sedekahkan. Ambil itu ya. Itu namanya pasrah tapi tak rela tuh. Sedekahkan. Kau sedekahkan lebih baik. Yang menghafal ayat ini yang ngasih pinjaman. Sekarang banyak yang hafal yang minjam. Pas kita tagih, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Itu ayat untuk aku, bukan punya engkau. Banyak orang salah hafal ayat sekarang. Apa hukumnya menaruh benda tulisan-tulisan Arab di tempat usaha sebagai pelaris?
Ditulislah ayat-ayat, dimasukkan ke dompet, bebisul punggung. Ayat Quran diduduk-duduk. Menulis ayat di mangkok, lalu disiram air, airnya diminum, hukumnya mubah, boleh. Tulis, tapi tintanya jangan tinta racun. Jangan tulis kasih minum, memang sehat, penyakit hilang, mati kontan. Nah, maka yang masyru' dibacakan ke ayat dibacakan ke air. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu bagus. Kalau mau masuk ke warung tempat jualan, kata Habib Umar bin Hafiz, kebetulan kami acara dengan Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan di Hotel Crown Jakarta. Saya pembawa acara, Habib Umar pembicara, Habib Jindan sebagai penterjemah. Lalu kemudian adanya yang nanya, Syekh, bagaimana barang dagangan-dagangan kami biar supaya laris, supaya jangan kena santet? Kata Habib Umar bin Hafiz, pas masuk ke dalam pagi itu baca kul huwallah 3 kali, kul a'udzu falaq sekali, kul a'udzu binnas sekali, al-fatihah sekali, ayat kursi sekali, untuk mengusir hantu jembalang tanah. Mana tahu toko kita itu disiram orang pakai air orang mati, atau disiramnya pakai tanah orang mati. Ada videonya, ada yang dapat siram malam-malam, datang dia dikasihnya air orang mati. Supaya apa? Supaya orang yang mau membeli itu tak nampaknya kuburan aja. Lewat dia di toko kita, dibacanya assalamualaikum ya ahlal kubur. Sihir itu yang menyuruh dia siramkan air orang mati, tulang pukang itu apa? Sebagaimana pukang itu malu pada manusia, begitu pula lah orang ini disihir pakai tulang pukang sehingga tak nikah-nikah, malu aja nengok orang. Bisa. Yang nyuruh itu siapa? Jin, hantu, setan. Na'udzubillah. Maka minta perlindungan kepada Allah, ruqyah orang dan ruqyah tempat. Dibacakan ayat kursi kalau orang ke telinganya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kenapa waktu saya baca jinnya tak lari Pak Ustaz? Sesama hantu dilarang saling mengusir. Perbuatan kita mesti sesuai dengan tindak tanduk dengan ucapan. Dia bukan takut sama bacaannya, dia takut sama man behind the gun. Tahajudnya, keikhlasannya, kemurnian hatinya. Saya punya atasan non muslim, sering dikasih makan sama diajak makan. Bagaimana hukum makan barang sama makan masakannya? Kalau kau makan sama dia di mana? Di rumah makan Minang Maimbau, di rumah makan sederhana, di rumah makan Bare Solo, ya tak apa-apa, apa salahnya? Tapi kalau kau makan di rumah makan non muslim, itu tak boleh. Saya tak ada makan dagingnya Pak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Oh, tak bisa. Tak bisa. Kalau kau diajaknya makan rumah makan muslim, silakan makan. Saya punya koperasi simpan pinjam, perusahaan setiap tahunnya bagi SHU. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Riba. Duit sejuta diputar bisnis, hasilnya lalu kemudian dibagi. Itu riba. Itu namanya rentenir berjamaah. Jadi kalau dapat gimana Pak Ustadz? Ambil duit engkau modal situ, jangan lagi main riba. Tak ada barokahnya. Mungkin duitmu banyak, tapi pintu hati tertutup mau beribadah. Khatamallahu ala qulubihim, hati terkunci. Wa ala sam'ihim, telinga tersumbat. Wa ala abasarihim insyaAllah. Yang ada di otak kita dunia. Mau kemana dunia ini? Macam minum air garam, asin, mati. Na'udzubillah. Oleh sebab itu jangan sampai kena riba. Lalu yang duit kemarin udah dapat gimana Pak Ustadz? Bunga-bunganya itu serahkan ke panti jompo, serahkan ke anak yatim, serahkan ke fakir miskin. Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah selalu kami serahkan. Berapa? 50.000. Iyalah 50.000. Kalau 500.000 saya serahkan juga Pak Ustadz. Kalau 5 juta, ini agak apa sedikit Pak Ustadz, berat nih Pak Ustadz.
Pak Ustadz, bagaimana cara bertaubat? Mandi taubat, bisa meninggalkan kebiasaan buruk dan segala perbuatan zina yang menimbulkan dosa. Nikah. Kau kenapa berzina? Tak ada bini. Sudah berbini pun berzina juga, nikah sekali lagi. Kalau ada izin istri pertama, begitu menurut hukum kompilasi Islam Indonesia. Tapi tak perlulah. Kalau kau ada bini di rumah, lalu kau pergi ke jalan, nampakmu ada perempuan cantik di jalan, pulanglah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, betul? Walaupun bentuknya agak lain sedikit. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Dengan menikah itu aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup menikah, falaihi bisawm, banyak-banyak puasa sunat. Puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Saya udah puasa Senin Kamis pun bergelora juga nafsu saya Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud 15 hari sebulan. Insya Allah nafsu ada, tenaga tak ada. Lemas saya Pak. Bro, ada cewek cantik. Aku dah tak nampak aku lagi dah. Untuk kau aja, ambil aku. Saya udah mau mati aja udah. Ada berapa pertanyaan lagi? Ini serius nih, diketik dari rumah, di printnya, dibawa pakai amplop. Kalau sempat lah tak kita bacakan, mati toga apa disumpah. Seriusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang mengikuti seleksi CPNS dan di akhir seleksi sebelum ada pengumuman resmi ada oknum panitia yang menyatakan lulus, namun dengan syarat harus membayar sejumlah uang. Seorang tersebut membayarnya, kemudian keluarlah pengumuman resmi CPNS. Seseorang ini tertanya apa curhat? Menyatakan lulus. Pertanyaan saya, apakah boleh dan halal gajinya? Beberapa hari yang lalu muncul tulisan dari ICW, Indonesian Corruption Watch, mengatakan Abdul Somad sudah menghalalkan korupsi. Ini harus klarifikasi dengan baik. Di situ saya jelaskan betul-betul. Ada seorang penerimaan guru, syaratnya 3, sudah menghonor 5 tahun, IP 3,7, ijazah FKIP. Tiba-tiba dia datang bawa 3 syarat. Datang pegawai wani piro, maka saat itu dia bayar, karena dia ambil punya dia, itu hak dia. Kalau dia tidak ambil akan diambil orang lain. Maka jangan katakan saya menghalalkan korupsi. Yang perlu kalian tangkap orang yang minta ini ditangkap, bukan yang saya sampaikan itu disalahkan. Itu saya punya referensinya, saya punya sumber kitabnya, bukan asal mulut saya berbunyi. Saya baca kitab. Marah Ustaz? Enggak, saya harus lurus. Ini orang jujur, sudah honor 5 tahun. Dia nilainya 3,7 IP-nya, dan dia anak FKIP. Datang dia, ini pegawai jahat, dia ambil hak dia. Yang salah itu siapa? Yang minta ditangkap, yang minta ini. Allahu Akbar. Jangan bilang saya menghalalkan korupsi. Ini orang ini banyak tak betul. Nah, yang tak boleh itu mana? Datang dia bawa ijazah. Ijazah yang dia bawa teknik sipil, IP 2,0, masih cabut aja kerja. Menghonor baru sebulan, disogoknya 100 juta, itu baru tak boleh. Haram kerja dia itu. Andai dia lulus, gajinya haram, SPPD-nya haram, uang tunjangnya haram, uang sipaknya haram, uang sikutnya haram, semuanya haram. Ustadz makin malam makin marah. Tak marah lah, marah tidak, memang bunyinya aja macam orang marah. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya menguburkan mayat lebih dari 5 waktu sholat fardu? Lebih cepat, lebih baik. Kalau saya meninggal malam ini, kuburkan juga malam ini. Meninggal saya habis ceramah nih, maka langsung cuci, bersih, sholatkan. Kapan kan? Sholatkan, aku kuburkan. Tak ada yang bisa menggali, cari ekskavator. Tapi karena tak ada, malam hujan pula, nauzubillah, maka tunggulah besok. Jangan tunggu-tunggu yang lain.
ketika meninggal ibunda Profesor Dr. Ilyas Husti, kebetulan saya hadir di situ, tak ada dia bilang tunggu aku, enggak. Apa kata beliau? Cepat makamkan. Begitu anak berbakti. Bukan penting kita datang, cepat makamkan, nanti baru kita kirim doa. Begitu kalau orang alim berilmu, tahu dia lebih cepat lebih baik. Kalau orang ini baik, maka kau sudah cepat-cepat mempertemukan dia dengan kebaikannya. Kalau orang ini tak baik, cepat-cepat kau buang beban berat dari pundakmu. Oleh sebab itu maka cepat-cepat makamkan. Ini ditahan, disuntik formalin sampai melototlah kawan. La ilaha illallah, na'udzubillah. Apa hukumnya masang payung di kuburan? Umar bin Khattab memasang kubah, memasang fustat, kemah macam ini di atas makam Zainab. Itulah dalilnya boleh memasang kemah macam ini, fustat, kemah di atas makam Zainab. Perbuatan sahabat Nabi, namanya Umar bin Khattab. Gunanya untuk apa? Ada orang ziarah di bawah. Nah, jadi kalau payung terlalu kecil, gimana mau payung? Tapi kalau mau buat fustat, namanya kemah kecil di atas kubur yang baru meninggal, mana tahu ada orang ziarah. Baik. Kata dia tak ada kemah, payung pun jadi. Udahlah payung kecil pula tu payung. Saya seorang, ini kertas dah habis betul dah. Saya seorang pedagang Pak Ustadz, di mana saya sering buat dua harga, harga cash, harga kredit. Seandainya menjual seumpama barang cash 100.000, kredit 110.000. Sahabat Nabi membeli Barirah. Barirah itu orang, budak hamba sahaya. Karena zaman itu boleh membeli orang diperjualbelikan zaman itu. Sahabat membeli Barirah, harga budak itu dibelinya, dicicilnya selama 9 tahun. Itu menunjukkan mereka sudah melakukan transaksi kredit pada zaman Nabi SAW. Contoh dua, sahabat membeli gandum, dan gandum itu tidak dibeli cash, tapi dibeli secara cicil atau kredit. Itu menunjukkan boleh akad uang dengan barang. Uang dengan uang riba, haram. Uang dengan barang tidak riba. Nah, jadi tak dipermasalahkan dua harga segala macam. Uang dengan barang. Bisa kami tengok bukti tulisannya Pak Ustadz. Tulis di Google, Somad Morocco Kredit, enter, dapat. Download, print, cetak, tempel di dinding masjid. Kirim ke kawan-kawan, like and share. Proses share Pak Ustadz. Kau dah baca? Belum? Baca dulu baru share. Kertas terakhir. Tanya Pak Ustadz, jamaah LDI Lembaga Dakwah Islam Indonesia ikut mazhab apa? Dia tak pakai mazhab. Dia langsung ikut gurunya, Oleh sebab itu maka kita ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sedang dalam bimbingan Majelis Ulama Indonesia. Coba baca dalam surat keterangan. Selalunya kami dalam bimbingan, dalam pantauan Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini tentang masalah dia hanya ikut mazhab guru dia saja, guru dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.